Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Khairul Ibad dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 NIM digit terakhir 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang RTOS Advance. Pada tingkat lanjut pembahasan, RTOS tidak hanya berfokus pada pembuatan task dan pengaturan prioritas, tetapi juga pada bagaimana RTOS mengelola sumber daya sistem secara efisien dan menjamin terpenuhinya deadline dalam kondisi yang kompleks. Materi RTOS Advance mencakup berikut. Langsung saja ke yang bawah aja ya teman-teman. Langsung penjelasannya aja. Nah, di sini ada Real-Time Scheduling Theory. Pada sistem RTOS, penjadwalan atau scheduling merupakan mekanisme yang menentukan task mana yang akan dijalankan oleh prosesor pada suatu waktu tertentu. Berbeda dengan sistem operasi umum yang berfokus pada kenyamanan pengguna, RTOS harus memastikan bahwa setiap task dapat diselesaikan sebelum batas waktu atau deadline yang telah ditentukan. Dalam sistem real-time, keberhasilan suatu proses tidak hanya ditentukan oleh hasil yang benar, tetapi juga oleh kecepatan waktu penyelesaiannya. Oleh karena itu, algoritma scheduling memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kestabilan dan keandalan sistem. Parameter yang digunakan dalam analisis scheduling meliputi execution time, yaitu waktu yang dibutuhkan task untuk dieksekusi, period, yaitu interval pengulangan task, deadline, yaitu batas waktu penyelesaian task, serta response time yang menunjukkan waktu yang diperlukan untuk sistem merespons suatu kejadian. Ada rate monotonic scheduling atau RMS. Rate monotonic scheduling merupakan algoritma penjadwalan berbasis prioritas tetap atau fixed priority scheduling. Pada metode ini, prioritas task ditentukan berdasarkan periodenya. Semakin pendek periode suatu task, maka semakin tinggi prioritas yang diberikan. Sebagai contoh, terdapat 3 task dalam sistem. Task pembacaan sensor dijalankan setiap 10 milidetik, task kontrol motor setiap 20 milidetik, dan task tampilan LCD setiap 100 milidetik. Karena task sensor memiliki periode yang paling pendek, maka task tersebut memperoleh prioritas tertinggi. Keunggulan RMS adalah implementasinya yang sederhana dan mudah dianalisis. Oleh karena itu, algoritma ini banyak digunakan pada sistem embedded dan sistem otomasi industri. Namun, RMS memiliki keterbatasan karena prioritas task tidak dapat berubah selama sistem berjalan, sehingga kurang fleksibel pada sistem sangat kompleks. Kemudian ada Earliest Deadline First atau ADF. Earliest Deadline First merupakan algoritma penjadwalan dinamis yang memberikan prioritas kepada task dengan deadline paling dekat. Berbeda dengan RMS yang menggunakan prioritas tetap, ADF dapat mengubah prioritas task secara otomatis sesuai kondisi sistem. Sebagai contoh, apabila terdapat banyak task yang aktif secara bersamaan, scheduler akan memilih task yang memiliki batas waktu penyelesaian paling cepat untuk dijalankan terlebih dahulu. Dengan cara ini, EDF mampu memanfaatkan CPU secara lebih efisien dibandingkan dengan RMS. Kelebihan utama NDF adalah tingkat utilasi yang CPU yang tinggi dan kemampuan menangani sistem yang memiliki beban kerja dinamis. Namun implementasinya lebih kompleks karena scheduler harus terus menghitung ulang prioritas setiap task selama sistem berjalan. Kemudian masih banyak lagi teman-teman. Ada priority inversion. Priority inversion merupakan masalah yang sering muncul pada sistem RTS ketika task prioritas tinggi harus menunggu task prioritas rendah untuk memperoleh suatu resource. Langsung aja kita priority inheritance protocol. Untuk mengatasi ini gunakan mekanisme yang disebut priority inheritance protocol. Pada metode ini, task berprioritas rendah lah yang sedang memegang resource paling penting akan sementara mendapatkan prioritas yang sama dengan prioritas tinggi yang sedang menunggunya. Dengan demikian, task tersebut dapat segera menyelesaikan pekerjaannya dan melepaskan resource yang dibutuhkan. Setelah resource dilepaskan, prioritas task akan kembali ke nilai semula. Mekanisme ini mampu mengurangi waktu blocking dan meningkatkan performa sistem secara keseluruhan.
Nah, lanjut ke pengelolaan memori manajemen pada RTOS. Ini merupakan aspek penting dalam RTOS karena mempengaruhi kestabilan dan performa sistem. Kesalahan dalam pengelolaan memori dapat menyebabkan sistem mengalami crash atau kehilangan kemampuan real-time-nya. Terdapat dua metode utama, yaitu static allocation dan dynamic allocation. Static allocation yaitu seluruh memori yang dibutuhkan ditentukan sebelum program berjalan. Sedangkan dynamic memori dialokasikan saat runtime sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada memory fragmentation. Memory fragmentation terjadi ketika ruang kosong dalam memori tersebar pada banyak lokasi kecil, sehingga tidak dapat digunakan secara optimal. Lanjut ada advanced inter-task communication. Pada sistem kompleks, komunikasi antar task menjadi semakin penting. Selain queue dan semaphore, RTOS modern menyediakan mekanisme komunikasi yang lebih efisien. Message buffer digunakan untuk mengirimkan data dengan ukuran yang bervariasi. Stream buffer digunakan untuk transfer data secara terus-menerus seperti pada komunikasi serial. Event group memungkinkan beberapa task disinkronkan berdasarkan kombinasi event tertentu. Sedangkan direct task di notification menyediakan komunikasi langsung antara task dengan overhead yang sangat rendah. Kemudian ada multi-core RTOS. Pendekatan ini memungkinkan pemrosesan paralel sehingga meningkatkan performa sistem secara signifikan. Selain itu, multitasking menjadi lebih efisien karena beban kerja dapat dibagi ke beberapa inti prosesor. Kemudian ada real-time performance analysis. Untuk memastikan sistem RTOS bekerja dengan baik, diperlukan analisis performa secara menyeluruh. Beberapa parameter yang digunakan antara lain latensi merupakan waktu yang dibutuhkan sistem untuk memulai respons suatu kejadian. Jitter adalah variasi waktu respons yang terjadi dari satu siklus ke siklus berikutnya. Response time menunjukkan waktu total yang diperlukan sejak suatu kejadian terjadi hingga sistem memberikan respons. Dah, kita lanjut ke percobaannya teman-teman. Sorry. Langsung kita lanjut teman-teman, ini untuk programnya. Nah, ini untuk di antara dua mikro di sini menggunakan ESP32, kemudian menggunakan STM32. Nah, ini untuk programnya teman-teman bisa kita lihat di sini. Ini untuk di ESP32-nya, untuk konfigurasi pinnya tadi teman-teman ya. Bisa kita lihat port pin, MO pin, DHT pin, kemudian ada DHT pin lagi. Pokoknya di situ tadi. Dilihat sendiri teman-teman. Kalau kecepatan bisa di pause aja ya teman-teman ya. Terus. Nah, ini untuk STM keduanya. Oke. Programnya cukup banyak ya untuk yang percobaan kali ini teman-teman. Oke, lanjut. Next kita ke serial monitornya, bisa kita lihat di sini serial monitornya teman-teman. Nah, untuk hasil serial monitornya seperti ini kurang lebih teman-teman. Percobaan STM32-nya masih belum berhasil kan, dan yang berhasil baru SP32 ya teman-teman, bisa kita lihat. Port ADC, MQ ADC, suhu, lembab, PWM bisa kita lihat di sini. Oke, selanjutnya kita beralih ke video untuk percobaannya. Oke, ini adalah percobaan terakhir atau modul terakhir dari sistem embedded, yaitu implementasi multitasking dengan FreeRTOS antara ISP dan STM32. Nah, di sini komponennya ada DHT22, MQ7, potentiometer, LED, ESP, STM, dan I2C. Nah, di sini kita menggunakan ADC. Percobaan itu ada ADC, DAC, SPI. SPI itu antara ISP dan STM. Terus ada I2C di sini. Nah, ini DAC. DAC-nya itu dari potensio, ya dibaca ke ini PWM dari LED. Mengubah kecerahan LED dari potensio.
Nah, terus cara kerjanya. Nah, ini si ISP itu membaca sensor DHT22 MQ7 sama sama nilai ADC nilai ADC dari potensio. ya, potensio. Nah, Kemudian terus kemudian dikirim ke STM32. Nah, nilainya ini ditampilkan ke ini I2C. Ini ya, ada nilainya potensio, temperatur, humidity. Nah, status dari serangan LED. ya kecerahan LED itu bisa dikontrol dari sini ya, potensiometer. Ada itu. Nah, di sini nilai pembacaan ADC-nya itu akan berubah. Nah, di sini dia potensial nilainya akan nol, ADC-nya. Iya. Kecerahan juga 0. Iya, kecerahan juga nol, ADC-nya, PWM-nya. Terus udah, itu aja. 2 menit. Oh ya, oke, terima kasih. Sekian dari saya.